sedang beristirahat di depan layar kaca Anda, ada saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Hari ini ditemani oleh Mas Vicky di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada pasangan suami istri yang sudah menikah 29 tahun. Ada Umay Lubis dan juga Vela. Assalamualaikum. Nanti kita tanya-tanya ya, Uma ini kalau datang ke sini selalu deg-degan, nggak ada yang aneh kan, nggak ada yang macam-macam. Ada, aku bilang selalu ada. Tapi sebenarnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai diperbincangkan oleh netizen di luar sana yang terjadi hari ini. Hot sekali baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia nyata ya, kita seluruh tim Rumpi ingin mengucapkan selamat untuk Boyen yang hari ini memasuki pintu gerbang pernikahan bersama pasangannya. Siapa nama suaminya? Ruli. Bersama Ruli ya. Ini dia, ini ada artikelnya bunyi adalah dipersunting seorang dosen, Boyen nikah hari ini, tanda seru ya. Ada undangannya juga yang sempat terekspos di media. Indonesian Convention Center Exhibition ISBSD Hall Garuda. Ini jam 11 sampai 12 tadi ya, akad nikah akan digelar siang ini gitu. Nah kalau kita lihat juga, kalau aku sih juga lihat tuh di Instagramnya Boyen kayaknya langsung kemarin memposting foto-foto preweddingnya bersama sang suami. Ini asmara di Jogja dari keseruan prewedding Boyen dan Ruli gitu. Mari kita lihat seperti apa sih cuplikan suasana prosesi akad nikah Boyen dan Ruli yang diposting melalui sosial medianya Boyen ya. Sosial media Boyen ya. Oke, kita lihat yang berikut. Alhamdulillah. Selamat ya Boyen dan Ruli. Itu tadi di awal sampai diulang gitu ya. Kayaknya kalau kita lihat dari jauh tuh kayak masalah mic lagi deh ya kan. Kalau aku akan bahasa jawab kamu. Harusnya gak usah bergantung sama mic ya, langsung aja gitu ya. Buang aja tuh mic. Dan netizen juga jadi mencari tahu siapakah gerangan dia, karena sebelum-sebelumnya kayaknya Boyen gak pernah memposting apa-apa tentang Ruli ya. Ini apa ini? Oh ini captionnya Ruli di sosial medianya ya. Nakal boleh, bodoh jangan. Professional full time traveler katanya gitu. Kalau kita lihat sih emang di Instagram ini kayak di mana-mana gitu ya. Doktoral kajian pariwisata di Universitas Gadjah Mada, kemudian Magister Manajemen di STI Pari Semarang. Tinggalnya di Jogja kalau dari tulisan ini gitu. Kemudian nah kalau kita ini netizen sih yang pinter ya, dia kayak mencari-cari di mana jejak pertemuan mereka gitu. November 2024 ternyata Ruli ini pernah komen di Instagramnya Boyen, tulisnya nih, menyala Kak Boy katanya gitu. Manggilnya masih Kak Boy ya, belum Ayang. Tapi di bulan Mei, Boyen itu diwawancara di podcast Mas itu sempat cerita dia udah ketemu yang cocok dan sudah cerita dia bayangannya nanti nikahnya tuh pengen sederhana aja, yang penting gedung ada AC-nya katanya gitu. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Netizen juga kemudian mencari langsung ke Instagramnya Ruli karena itu nggak digembok juga ya. Banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh netizen. Bunyi antara lain, bang kita tandain lu ya, jangan sampai bikin pok kita nangis, awas ya katanya gitu. Yang berikut, titip pok kami ya bang, awas aja lu kalau sia-siain. Yang berikut, bang awas ya lu bikin Boyen nangis atau kecewa, satu Indonesia nggak akan terima, benjol. Aduh serem juga ya, bukannya ucapan selamat gitu. Awas aja ya nyakitin kakak gue gitu. Lihat aja adik-adiknya nggak bakal ini diam, bang jangan bikin pok kesayangan kita sakit hati sampai nangis ya, musuh lu netizen satu Indonesia katanya gitu. Wah serem ya. Tapi kalau kita lihat ya, Boyen ini menikah di usia 38 tahun dan pasangannya lebih muda. Jadi itu kayak satu inspirasi lagi selain dari Luna Maya, bahwa buat yang mungkin aduh jodoh aku kapan sih, jodoh aku kapan, ya tunggu aja iya kan. Nah sekarang kita mau tanya nih yang sudah menikah selama 29 tahun, menikahnya di usia muda. Gimana caranya bertahan ya, karena kan banyak orang bilang itu bukan masalah cepet-cepetan, tapi bagaimana kualitas dalam menjalankannya. Kita lihat dulu profilnya Umay Lubis dan Vela berikut ini. Nih
pasangan yang sudah menikah 29 tahun, kita pengen tahu ya, sebenarnya kalau udah 29 tahun menikah tuh masih ada nggak sih hal-hal yang ingin mereka sampaikan ke pasangan kayak stop kebiasaan ini, hentikan ya kebiasaan ini yang masih terus terlontar ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke dalam ruang gelar perkara. Oke, kita mulai siapa dulu? Ibu Vela silakan. Kalau kita pastinya 29 tahun, 29 apa 30 sih yang Udah sebetulnya kita? 30, udah 30. I thought 30 loh. Ini yang stop apa maksudnya? Stop apa dulu? Stop apa? Stop apa? Oke. Stopnya mungkin I think smoking ya, I'm sorry. Stop. To be honest ya, boleh jujur kan? Oke. Ya. Oke. Balas, oke. Silakan. Stop makan cabe. True. Ya, I know, but I cannot stop that. Sorry. Terus apalagi Pak? ada lagi? Lebih ke ininya sih, motorannya mungkin agak mulai Jarangin. dikendorin dikit lah. Jangan kenceng-kenceng. Oh, jangan kenceng-kenceng, jangan ngebut. Oke, silakan Pak. Karena kalau mau stopin agak takut kita. Takutnya hobinya hilang, nanti kita yang lebih beban ya. Oh iya. Jadi kita lebih melihatnya, lebih politiknya dikendorin dikit aja yang ya. Oke. Stop itu tuh treadmill. Karena kan kaki udah mulai ini. Stop treadmill. Sepedaan aja, Oh, sepedaan. sepedaan. Biar lebih ototnya biar lebih terbangun. Oke. Kalau sepeda kita riding ke luar kota gimana? Oke nggak kamu? Nggak kuat juga. Nggak kuat. Apa lagi ya? Ini demandnya Lebih ke ini jangan pelin-pelan kayaknya ya. Oh, jangan pintar. Oke. Oh, ada yang mau disampaikan satu lagi? Nggak ada. Ada sih cuma ya itu dia kadang-kadang kalau makan cabai tuh ekstrim. Wah, ekstrim seberapa sih? Ekstrimnya sampai masuk rumah sakit berapa kali, terus balik lagi makan cabai lagi. Ekstrimnya sampai sini. Pedes apa sih, Bu? Kita Levelnya? sukanya yang to the max. Oh, to the Nggak boleh max. setengah-setengah. Jadi Kan kalau you ada know my sister juga kan? Iya. Jadi kalau level Everything is to 10, the max. Harus yang paling atas baru kita mau. Kalau di bawah-bawah kita agak kurang berasa ya. dia Say. masuk rumah sakit udah emang ada Udah. gangguan di lambung atau udah di 4 usus? kali operation Udah. flat. Astaga. Terus tapi gitulah kalau kita kan Manado juga makannya cabai dulu bukan nasi kan. Jadi cabai dulu ada baru lihat makanan yang lain. Jadi Repotnya itu iya, ya. iya. Jadi lauknya adalah nasi ya. Iya. Lauk nasi. Makanan main pokoknya course-nya adalah cabai gitu. Oh, kita mau nanya nih di antara mereka berdua siapa yang ya di antara suami dan istri yang sering beli sesuatu yang mahal tapi nggak izin, nggak bilang-bilang, cuman lapor aja. Siapa? Lebih ke siapa? Tunjuk. Dua-dua kayaknya. Oh, dua. Dua-dua kayaknya. Iya, Dulu Iya gitu. kan? Iya, we don't say ya. We Iya, don't tell. kita Langsung nggak- beli aja kita- udah. We don't iya. tell. We know what's right, we buy. Iya. Ya. Itu dari Kayaknya gitu. Dari awal menikah begitu Iya. atau Iya. Iya. Oh, Iya. oke. Dan nggak pernah ada masalah ya? Enggak. No, kita tanggung jawab masing-masing lah. Oh, itu Iya. yang penting udah, ya, yang udah, penting udah kompak. dewasa kan. Jadi ya you know, you buy ya you responsible with the payment gitu aja. Siapa di antara Vela dan Umay yang paling update terhadap berita-berita di dunia selebritis? Really? Iya. I think Kita lebih ke banyak sana ya. banyak informasi yang didapat. Oh ya, karena pergaulannya Iya, ya. dan update gitu ya. 24 hours update. Kadang-kadang gini loh, laki-laki sebenarnya lebih gosip daripada perempuan, ya kan? setuju. Jadi kalau pura-puranya aja ala-ala nggak tahu, padahal tahu semua. Masa sih? Masa yang siapa? Gitu. Padahal udah tahu semua. Padahal kita kan nggak Jadi ngomong. ya, I don't know about that. Tapi bener gak sih kalau cowok-cowok ini kan gengnya cowok-cowok tuh naik motor suka bahas gitu gak sih? Enggak. Bohong. Nggak sempet lah Nggak gitu-gitu. sempet. Malah. Iya. Oke, baiklah. Siapa yang kalau marah itu serem banget? Lebih serem. Siapa marahnya yang lebih serem? Dulu kita terakhir-terakhir dia. Jujur. Dulu, kita terakhir-terakhir dia. Dan semua setuju, yang di rumah setuju. Iya Bu, gitu Bu. Yes, true. True. Iya. 29 years darling. 29 tahun tuh kita udah tsunami, bolak-balik, keluar masuk, pergi keluar udah segala macem. Kayaknya udah mulai terdidik kan. So I learn from the best. Soal marah. Kita otodidak jadinya. Jadi lebih ke arah senang diajarin sama yang keras. Jadi kita juga lebih strong. You know what I mean? Bapak kaget gak awal-awal ketika ibu ternyata lebih galak gitu? Oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa, kenapa? Jadi gue nggak perlu keluar energi kan. Oh iya. Silakan ibu, gitu ya. silakan. Ibu yang maju, gitu ya. Iya. Kalau ada bapak, Yeah, I ibu yang think maju. so. Oke. I think so, I agree. Siapa yang sering mengalah pada saat terjadi argumen? Kita. Setuju ibu. Kita. Setuju. Memang laki-laki harus selalu Setuju. ngalah karena istri selalu. Yes, benar. Benar.
Kita salah aja salah, apalagi kita bener. Bukan ya? Iya. Siapa yang kalau di rumah main HP terus dan kecanduan nonton drama Cina yang pendek-pendek itu? Kita drama Cina belum. Belum. Tapi Belum mau hobi baru. oh belum mau hobi baru. ya. Tapi yang paling lama megang handphone siapa? Baba lah. Main apa? Handphone gitu. Kita nggak main urusan kerjaan. Oh urusan kerjaan. Oke. Nggak ada yang suka nonton, nggak ada ya. Sukanya Nontonnya, jalan-jalan. Oke. Siapa yang suka kasih kejutan hadiah di luar hari-hari penting? Oh kita dong. Dong. Kita. Aduh. Bukannya kita. Kita belum ada hari penting aja kasih kejutan kan. Udah, yang gitu. stop it. Udah. No, it's not right. No. Oh kita No, dong. we don't do that. Iya. No, we don't. No. Enggak. Nggak ada tuh. Kita kayaknya jarang kasih hadiah, tapi lebih ke pela kali. I give you more. That's what I Oh know. gitu. Jadi Yes. waktu itu ada conversation kan gitu. Kok you never give anything? Terus kita bilang kayaknya kita jadi selalu nggak kehitung kan. Akhirnya one day kita duduk bareng. Iya. Kita hitung. Ternyata banyak juga. Ya. Dari kita dong. Iya Bu, setuju Bu. Nggak setuju. Tuh kan. Karena kita kalau kasih nih, kalau istri lebih ke arahnya kita nggak mention. Oh, iya, Kalau iya, kita kasih dengan ikhlas, udah nih. Nih, jadi kita anggapnya kayak anak gitu, kasih aja gitu. Jadi kita nggak pernah ngitung-ngitungan. Nah, ternyata laki-laki ada ya arahnya keuangan, ada arahnya perbankan. Perhitungan Jadi kecil. pakai catatan gitu, pakai petulisan, ya Allahu Akbar. Agak kaget juga. Jadi bukan sih masalah Bapak awal-awal. lebih banyak, Ibu aja yang No. lupa ngitung gitu Kita ya. nggak pernah, no, ikhlas. Iya Pak gitu ya. Betul. Ini udah mulai curhat nih. Tapi pasangan ini ya itu tadi lucu juga. Mereka Jangan sering bikin, dipancing. sekarang lagi sering bikin konten-konten dari beberapa tahun terakhir kayaknya sering bikin konten. Salah Iya. satu kontennya adalah tentang tips bagaimana bangun romantisme pasangan suami istri. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Wih. Oke, ini kan kalian sering berantem kalau bikin konten. Pas Yes. bikin konten itu Betul. nggak berantem kan? Udah mulai calm down kali ya kita ya. Calm down. Calm down. Tapi Oh ya itu ya udah awal-awal iya. Oh my goodness. Milih baju, milih Lebih. set. Kalau kita kan lebih karena teknis ya. Gampang gini-gini ini sini aja. Kalau ini kan mau nggak harus gini-gini gitu. oh, itu doang ya masalahnya. Tapi kalau dari konten itu emang di keseharian kalian juga apakah masih terus harus mencari gimana caranya supaya romantis, ada hal-hal lucu gitu? Never stop learning ya. Kalau di pernikahan tuh sampai sekarang pun kita pun we have 4 kids kan, ada 4 anak. Yang paling besar 28 tahun, 27, 23 sama bonus 14 tahun. Jadi kita tuh yang ya udah we learning terus. Empat-empatnya beda. Suami pun juga ada fase-fasenya juga beda. Suami ke istri juga sama. Jadi kita nggak pernah stop belajar ya. Tapi ada something new aja all the time. Ya. Tapi sekarang right now ya after this 29 years alhamdulillah kita udah mulai tenang. Lebih tenang ke ya. tenang, Lebih ya. bisa kayak nerima, oh ya udahlah gitu, Yes. nggak akan meributkan hal-hal yang Ya. sebenarnya nggak terlalu. Kita dulu lebih ngejar siapa yang banyak berkorban, siapa yang banyak memberi, siapa yang kita kok kayak kompetisi Iya, gitu loh. iya. Jadi ternyata lelah ya. It's a bit tiring. Jadi lebih sekarang you don't like it fine, you like it go kayak gitu aja. Lebih ke situ sih. Lebih ke situ. Ya. Tapi kalau hal-hal romantis gitu masih dilakukan nggak sih, misalnya kayak Itu dong mas. Ya. serius? Ya. Oh ya, contohnya. Apa aja, dari pujian, dari colek-colekan, itu masih kita terus. Ini memang kan dia karakter dari kecilnya memang agak Patung. ada robotnya sedikit lah, robot sedikit. Kita kasih sentuhan manusiawi. Oh ya. Ibu kan katanya belajar galaknya dari Bapak. Ibu soal itu belajar juga nggak? Iya harusnya. Nah itu karena udah alhamdulillah lebih, ya jadi kayaknya kita nggak ada space. Nggak ada space, Nggak ada nggak bisa. kelowongan untuk romantis karena Iya. dia suami udah Kasih banyak terus. juga. Kasih terus. Padahal Bapak pengennya apa? Pengen juga, cuman kalau lebay juga kita yang bingung. Oh iya. Bingung juga. Karena kita biasa memberi kan gitu. Oh, iya, iya, Nggak iya, bisa iya. menerima, nggak biasa menerima. Masya Allah, barakallah. Tapi ada hal-hal nggak yang sebenarnya Bapak tuh suka dan itu menurut Bapak yang dilakukan Ibu tuh adalah hal yang romantis sebetulnya, tapi ya itu menyenangkan gitu yang dilakukan Ibu. Apa? Yang kecil, hal yang kecil. Kalau Yang pasti kopi di pagi hari. kopi di pagi hari. Iya, itu kita mau coba bikin sendiri, nggak bisa seenak yang dibikin sama Mama Vela. Sesederhana itu ya. Sederhana itu, just coffee in the morning.
Karena itu yang dia bikin satu-satunya, yang lain kan bukan dia yang bikin, bukan dia yang masak gitu kan. Bu, ada filosofi apa di balik kopi di pagi Kopi hari itu? Ada nggak? With love. With love. Ya. Kita kayaknya terlalu ini banget nggak sih? Tapi kocak ini- ya. That's all. Iya, tapi ini nggak dibuat-buat loh, Nggak ini yang dibuat-buat beneran sih, gitu. bukannya karena kita emang that's the only thing I can do. Nggak tahu Iya. lagi mau ngerjain apa. Tapi kan dibuatnya dengan hati ya, kayak Bapak bilang itu yang paling enak. Itu Pak benar paling enak kan? Enak, betul. Iya kan? Kita mau coba bikin sendiri nggak bisa seenak. Takarannya Ibu yang tahu ya, berapa kali ke kanan, berapa kali ke Yang kiri. kiri, ya. Ada doa lah, Bismillah. Oh, Masya Allah. Iyalah, insya Allah sehat, rezeki berkah, itulah Masya pastilah. Itu that's all I can do, nothing else. Nah, tapi dilakukan dengan sepenuh hati ya. Oke, baik. Yang berikut kita mau tanya ini aturan-aturan pasangan suami istri buat kalian ini hal yang boleh biasa atau nggak boleh sama sekali, ini hal-hal yang tabu dilakukan ya. Boleh nggak sih ya kalau mengambil sinetron dengan adegan mesra banget dengan lawan main? Siapa nih? Kan main sinetron Iya, juga. Iya, berdua-dua. Boleh nggak? Oh. Buat kalian berdua boleh nggak? Kalau saya memang menolak itu. Oh, memang menolak ya. Itu maksudnya ada limitnya di Oke. mana kita tahu batasannya, terus kita bisa siasatinnya gimana. Oke. Kalau Ibu, kalau Dari dulu 25 tahun nggak pernah larang. nggak pernah larang sebetulnya. Cuma gara-gara suami sudah mulai melarang, aku jadi ikutan. Oh. Oh gitu, ya udah berarti kamu juga enggak gitu Oh aja. gitu. Ibu kayaknya kompetitif, jiwa kompetitifnya Oh, tinggi ya. memang. Ada juga pembalap juga. Lebih ke situ karena ngikut. Oh kamu nggak boleh, Iya. ya udah kamu juga nggak boleh gitu. Boleh nggak sih kalau misalnya salah satu pasangan tuh ingin me time, pergi sama teman-teman aja gitu, nggak sama pasangan, Udah atau boleh. perginya keluar kota atau keluar negeri itu? Kalau sekarang udah boleh. udah karena apa namanya, terornya lebih banyak kalau kita nggak kasih pergi, terornya lebih banyak. Oke, Senang silakan. hidup ya. Jadi ibu yang lebih senang jalan-jalan Of course, berdua. yes. That's my kayaknya apa ya, lebih ke terapi, ke healing. It's just beautiful ya kalau tidak dengan suami, karena kan lebih kita nggak ngurus kan. Jadi sama teman-teman tuh kayaknya nggak tahu ya, ada dapat apa ya, kayak obat buat Energi awet baru muda gitu. juga dapet. Terus juga you just feel fresh and jadi kayak lega gitu loh. Oke. Tapi benar nggak sih bahwa pasangan suami istri itu emang baiknya punya hobi masing-masing, punya waktu me time sendiri, itu penting untuk menjaga Penting banget. keharmonisan. Penting, Penting tapi banget. kalau bisa juga kita punya satu hobi yang bareng. Ya. Itu lebih bagus lagi. lagi. Hobi barengnya apa nih berdua? Sekarang kita lagi ngurus ini ya. Ada burung merak di rumah. Burung merak. Iya, hobinya out of the box banget ya. Orang mah burung apa dia merak. Kita lagi ngurus. Lagi Kita lucu. mandiin, kita kasih makan, kita apa. Ya. Jadi ada something yang kita tunggu tiap pagi. Kayak punya anak baru di rumah. Oh, iya, anak-anak udah gede-gede ya. Iya. Oke, yang berikut, nah, bisik-bisik tetangga nih, kita mau nanya. Tetangga yang mana? Mungkin tetangga sih, kakaknya kayaknya nih ya. Ini gara-gara ada story-nya nih ya. When yang lu curiga ternyata beneran kejadian dan lu bingung harus kecewa atau lega. Ya lega dong biar dia bisa buat yang sama katanya gitu. Jadi yang di tag adalah Ajun, ya kan. Ini story-nya Mami Ipel. Ini kan rame ya. Dan kamu kan adiknya ya. Kamu kan kadang-kadang kalau rame gini suka nanya nggak sih, ada apa sih gitu? Gini, kalau bisa bilang ya gini ya. Kalau orang udah biasa kena badai, hujan lebat tuh kayak gerimis. Oh. Jadi ini udah ya. Luar biasa. Boleh dicatat. Jadi yang kayak gini besok juga berubah, itu beda lagi. Kemarin mas telepon-teleponan oke, bener gak sih? Banget. Oh iya, jadi ya. Oh ya. Cuman kan memang Mami Ipel tuh ya? responsif, Ya. Ekstrovert juga orangnya. ekspresif, apa? Ekspresif, responsif, pokoknya apa adanya, gua feelingnya begitu, gua ngomong, tapi tapi beautiful heart, masya Allah. Jadi pokoknya sih udah deh, kita ngefans lah Mama Ipel, ngefans lah Iya. kita. Ini kan tadi ngomong bahwa ya pernikahan pasti ada tsunami, badai apa segala macam. Kadang mungkin ada kata-kata yang nyakitin atau apa. Gimana caranya sembuh melewati itu semua? Mungkin rasa apa ya, rasa kesel, rasa apa itu sehingga udahlah gitu.
I Coba love, gimana? yeah, because I Ke- love ke kita, him. maksudnya yeah. maksudnya suami istri. Iya. Apa gimana? Dua-duanya. Tipsnya Kalau apa? dari my side is because I know that I love him. Ada rasa cinta yang mendalam di situ. Jadi kata-kata itu kadang-kadang kan kita agak-agak suka jadi being stupid ya, Iya. being fooled kadang-kadang. Tapi ya emang itulah namanya cinta. Apapun yang rasa sakit bisa tenggelam, bisa diketutupan karena kita juga ada rasa cinta di situ. That's what I think. Jadi sama seperti kayak pacaran kan. Orang kalau pacaran, ini kenapa tuh? Tapi ya, Bijaksana sekali. I am. Bijaksana sekali. Ya emang itu apa adanya lah. Kita kan udah tsunami badai dan segala macam lah 29 tahun, hampir 30 lah. Yeah. So Jadi love. lebih ke udah nerimo aja. And then I nggak mau ngelihat ke belakang, nggak mau ngelihat kejelekan-kejelekannya. I always see good stuff about him. That's what makes me going, I think. Kalau dari Thank you, that's all I need to know. Alright. Udah lupa tuh yang bad words apa segala macam udah lupa, udah langsung udah lupa. udah. Begitu ada kata-kata love. Udah lupa. Ya kalau enggak ya ngapain juga ikut di sini kan? Iya. Kalau dari Bapak apa tipsnya? Tipsnya apa ya? Kayak kalau dulu kan semua kata-kata, semua perbendaraan banyak ya. Kalau sekarang justru kita meminimize negative words. Negative words. Ya, kayak. jadi sampai kadang-kadang kalau doa kok dia bilang kok kamu doa nggak ini sih menghindari apa gini-gini. No, I like to pray for negative words aja, negatif. Jadi nggak pakai yang. Jadi dari sekarang tuh mencoba pemilihan kata yang semuanya positive words. Ya, positive words. Jadi ini semuanya ya, bahwa tindakannya itu ke arah yang positif, mengingat hal yang baik dan apapun yang dilontarkan tidak dengan kalimat yang negatif. Seperti Negatif. jangan sampai, nggak boleh gitu ya. Padahal tadi baru stop apa ya? salah kita. Oke, kita masih ngobrol lagi. Berikut kita menuju ke bintang tamu kita selanjutnya ada Tika Ramlan. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Beneran. Tika Ramlan, penyanyi kelahiran 1986 yang bergabung dalam grup duet itu bersama Tiwi sejak 2007 ini sempat hiatus pada 2013 namun kembali aktif pada 2020 dan pada 4 Oktober lalu mereka tampil di Synchronize Fest 2025. Tika yang menikah dengan Tri Aji pada 2009 dan dikaruniai 3 anak ini kerap mengajak anak-anaknya membuat konten bersama. 29 September lalu, Tika memposting kehilangan Pak Bambang, supir pribadinya yang sudah bekerja selama 15 tahun dengannya. 25 Oktober lalu, Tika tampil dalam konser guyup di Sinilur di Taiwan bersama penyanyi lain seperti Judika dan Isan Tarore dengan mengenakan outfit berwarna fuchsia hingga dikomentari cantik oleh netizen. Seperti apa kenangan Tika bersama supir pribadinya? Dan bagaimana keseruan Tika saat konser di Taiwan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.